Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya mau berkongsi teks firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 hingga 18. Namun saya hanya baca dalam ayat yang ke-14 sebagai ayat emas kita pada hari ini, yang mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini yaitu kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Saudara-saudari, kematian seringkali menjadi sebuah berita yang menakutkan dan juga penderitaan yang sangat mengerikan bagi semua orang. Itulah sebabnya tidak seorang pun yang bersemangat, bahkan sebaliknya merasa enggan dan berusaha menghindarkan diri memperbincangkan hal ini, soal kematian. Saudara-saudari, andai kata kita disuruh memilih antara kematian dan kehidupan, semua orang pasti akan memilih kehidupan. Namun berita buruknya, saudara-saudari, bahwa tidak seorang pun dari kita yang dapat menghindarkan diri dari kematian. Artinya cepat ataupun lambat, semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu tidak mengenal status usia, tahap kesehatan, dan juga pangkat. Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan Alkitab Berita Baik BM, tiada seorang pun dapat mencegah atau menunda kematiannya. Yang menjadi pertanyaan dan merupakan tanda tanya besar kita adalah kemana manusia setelah mereka mati dan meninggalkan dunia yang fana ini? Inilah yang menjadi sebuah pergumulan berat setiap orang, setiap kita. Maka tidaklah mengherankan bila ada banyak orang yang ketika berada di detik-detik menjelang ajalnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya itu, kematian seseorang juga mendatangkan duka cita yang sangat mendalam bagi sanak saudaranya yang ditinggalkan, kawan-kawannya, sahabat, dan orang-orang yang sangat dekat yang mengasihinya. Di mana ada kematian, di situ pasti ada urayan air mata sebagai tanda kesedihan kita. Setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang tersayang pasti tidak rela jika orang yang begitu mereka kasihi itu pergi untuk selama-lamanya di dalam dunia ini. Sungguh, kematian dan air mata adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berduka cita atas meninggalnya seseorang adalah hal yang sangat difahami oleh kita sebagai manusia biasa. Tetapi saudara-saudari, biarlah kuasa penghiburan dari Allah Bapa kita di surga menguatkan dan menghibur saudara-saudari sekalian. Biarlah kiranya kuasa dari Roh Kudus dapat dirasakan oleh saudara-saudari sekalian, karena dengan begitu saudara tidak terus dengan penuh keputusasaan. Kita mahu mengingat bahwa kita orang percaya adalah orang yang punya pengharapan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian orang percaya bukan akhir dari segalanya. Saudara, kematian orang percaya bukan akhir dari segala-galanya. Justru itu merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sebab ada jaminan yang pasti bagi orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa kita pun dibangkitkan dan akan tinggal bersamanya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika yang keempat ayat yang ke-14 tadi. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Meskipun kita orang percaya meninggalkan dunia ini,
tetapi bukan akhir dari segalanya. Ada kehidupan yang kekal, di mana kematian kita di dalam dunia ini bukan akhir daripada kehidupan kita, tetapi suatu permulaan untuk kita terus bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, di surga. Jadi kiranya firman Tuhan ini menguatkan sesiapapun kita yang sedang berduka saat ini karena ditinggalkan oleh orang yang tersayang. Mari tetap percaya bahwa kematian orang-orang yang percaya bukan akhir dari segala-galanya di dunia ini. Pasti akan tetap kekal di surga, dan giliran kita apabila kita mati dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat bersama-sama bertemu Dia di dalam surga. Syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan ini, semoga memberkati saudara-saudari sekalian. Amin.